Kembali bersama Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dari Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia dan juga Bung Refli Harun, YouTubers yang juga sekaligus peneliti hukum tata negara. Saya ke Pak Ito. Pak Ito tadi disampaikan oleh Bung Refli, ya, ada kasus A dan kasus B. Dua-duanya melapor dengan dugaan kasus yang sama. Pasalnya Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Tapi A diproses lanjut, kemudian yang B kemudian tidak. Apa yang kemudian terjadi sesungguhnya, Pak Ito? Baik, sebetulnya sesuai pengalaman saya sebagai penyidik, dalam menegakkan hukum atau menyidik satu kasus, itu Polri tentunya harus mengedepankan unsur objektif ya. Di sini unsur objektif adalah terdiri daripada alat bukti atau fakta-fakta yang ditemukan, karena berbeda-beda tiap kasus. Kemudian tempus delicti, waktu kejadian, locus delicti, tempat kejadian yang tentunya berbeda-beda, dan juga pihak-pihak yang terlibat. Ada satu kasus yang sama, atau misalnya sama jenisnya, tetapi pihak-pihak yang terlibat lebih banyak. Tentunya kepolisian juga harus memeriksa semua, yang minta keterangan dari semua pihak yang terlibat. Perlu kita pahami bersama ya, Mas Aiman ya, bahwa Polri di sini adalah tugasnya adalah untuk menyidik, yaitu membuat terang satu perkara. Kemudian kita mengajukan kepada pihak penuntut umum. Nah, penuntut umum saja sudah menjadi filter bagi penanganan kasus ini. Kemudian apabila penuntut umum menganggap bahwa kasus ini layak untuk diteruskan pengadilan, maka akan diteruskan pengadilan, dan tentunya Polri dalam hal ini sudah lepas daripada tanggung jawab penanganan kasus tersebut. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana hasil di pengadilan. Meskipun tadi Pak Ito dikatakan bahwa prosesnya ada yang lanjut, prosesnya ada yang kemudian terhenti. Lalu memunculkan kesan siapa sponsor di belakangnya. Adakah ini kemudian terkait dengan dukungan kepada pemerintah atau non-pemerintah? Bisakah kemudian kesan itu muncul, dan bagaimana kemudian menghilangkan bahwa polisi misalnya melakukan hal yang independen, objektif? Ya, tentunya ini pun juga disadari oleh Pak Kapolri ya. Sehingga dalam fit and proper test di DPR, beliau mengatakan bahwa beliau akan membenahi. Ya, kita juga harus mengakui banyak kelemahan-kelemahan. Saya juga bicara dengan teman-teman di Kompolnas, ya banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh Polri. Tentunya dalam pembenahan ini salah satu diantaranya adalah kita tidak mengedepankan upaya represif, tapi akan diupayakan upaya-upaya yang bersifat preventif. Ya, itu mungkin kita tunggu saja. Janji Pak Kapolri kan dari pihak DPR mengatakan akan mengawal ya, dan juga menagih janji Kapolri. Saya kira Polri ke depan harus lebih profesional. Kalau dikatakan saat ini bahwa Polri betul-betul pure atau 100% profesional, saya sendiri mungkin merasakan masih banyak kelemahannya, terutama dalam menafsirkan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Jadi saya sendiri pribadi mengatakan bahwa Undang-Undang ITE itu perlu untuk dipertajam dan perlu untuk direvisi. Saya kira itu, Mas Aiman. Jadi apresiasi terhadap Pak Kapolri yang baru yang menyatakan bahwa kalau penahanan misalnya dilakukan apabila punya efek yang luar biasa, misalnya kerusuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian tidak ada itu, maka kemudian tidak perlu ada penahanan. Itu satu hal yang perlu digarisbawahi, Pak Ito ya? Ya betul, kalau kita lihat sekarang tahanan di seluruh Indonesia sudah over capacity. Nah, kalau hanya masalah ITE semua harus ditahan, saya kira mungkin mau taruh di mana tahanan itu. Apalagi ada pandemi COVID ya. Dan memang diakui bahwa sebelumnya ada kelemahan yang kemudian harus diperbaiki saat ini, baik dari sisi undang-undangnya maupun dari pelaksanaan praktis dari kepolisian. Ya betul, terutama dari undang-undang, karena itu menjadi dasar daripada penyidikan ya. Kita ada di hilirnya. Kalau undang-undangnya itu mengandung multitafsir ataupun ketidakpastian dalam beberapa pasal, tentunya ini juga akan menjadi beban bagi penyidik Polri untuk dalam rangka menangani kasus ini. Sehingga kesan itu pasti akan timbul di masyarakat seolah-olah polisi ini mengkriminalisasi seseorang ataupun berpihak kepada pemerintah atau sebagai alat penguasa. Nah, ini akan diperbaiki oleh Pak Kapolri dalam rangka mewujudkan Polri yang promoter ya, profesional, modern, dan tentunya dipercaya oleh masyarakat. Demikian. Ya, dan sekarang presisi ya. Baik, Bung Refli, silakan. Iya, saya mengapresiasi ya apa yang disampaikan Pak Ito ya. Saya kira yang keempat yang kita juga harus tunggu adalah Kapolri sudah memerintahkan agar kalau dalam menangani Undang-Undang ITE ini, kalau belum ada revisi, itu ya jangan cepat-cepat main tahan, main tangkap begitu. Apalagi itu nuansanya kan hanya soal misalnya katakanlah konflik antar pribadi misalnya.
bukan konflik yang akan menyulut kerusuhan sosial misalnya. Nah, menurut saya 4 hal tadi, ya 3 sudah saya sampaikan, 1 ini penting sebagai pedoman untuk sementara sebelum undang-undang ini memang direvisi. Ya, Bung Refli, Anda mungkin Jadi bisa jangan- mencontohkan konflik yang pribadi, bukan yang kemudian punya efek yang luar biasa. Misalnya apa, Bung Refli? Ya, ini mohon maaf ya. Kayak misalnya yang Ustadz kemarin yang meninggal gitu. Oke. Kan luar biasa kan. Bayangkan dia memposting hanya foto saja, lalu ditangkap, lalu ditahan dan meninggal dalam tahanan. Oke. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak dalam tanda kutip tidak tercela, tidak bersalah. Tetapi kan kita harus melakukan sebuah penanganan kasus yang proporsional. Apakah misalnya perlu misalnya seorang katakanlah Gus Nur sampai ditangkap, ditahan sampai sekarang. Demikian juga misalnya Ustadz Maher, siapa lagi ya? Misalnya Sahganda Nainggolan, Jumhur. Permana dan lain sebagainya. Yang kita tahu bahwa mereka bukan penjahat. Mungkin mereka melakukan kesalahan pelanggaran undang-undang ITE, tapi kita harus melakukan proporsional test. Apakah proporsional untuk menangkap, menahan mereka sampai lebih 60 hari kadang-kadang. Sementara kasus yang dihadapi adalah kasus undang-undang ITE yang sudah diakui sendiri oleh Pak Kapolri yang sebelumnya Kabar Eskrim, bahwa itu pasalnya itu karet, multitafsir dan lain sebagainya. Jadi kita kembali kepada doktrin hukum, lebih baik kita membebaskan orang, ya kan, 10 orang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, kalau misalnya dia dijadikan tersangka, it's okay. Sepanjang bisa dijamin dia tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan, ya kan, tidak menghilangkan barang bukti. Maka sesungguhnya kan seperti Ahok misalnya, ketika pilkada DKI kemarin kan tidak perlu ditahan. Sampai kemudian ada vonis yang inkrah dan lalu menjalani masa penahanan. Sebagaimana vonis yang sudah inkrah tersebut. Sekarang ini, mereka-mereka yang korban undang-undang ITE bersalah saja belum tentu. Tapi mereka sudah mengalami yang namanya penahanan. Padahal kita tahu penjahat yang sesungguhnya saja mau dilepaskan karena COVID. Ya, yang merampok, yang mungkin yang membunuh dan lain sebagainya, mau dikurangi di lapas karena over capacity. Sementara orang-orang yang kritis, yang melanggar undang-undang ITE yang pasalnya dianggap karet, tiba-tiba mau ditahan semua. Baik. Ya. Nah, ini yang merupakan ujian bagi polisi dan Kapolri yang baru untuk jadi promotor tadi. Baik. Profesional, modern, dan praktik terpercaya. Baik, saya berikan kesempatan terakhir pada Pak Ito untuk menanggapi terakhir saja Pak Ito. Ya, baik. Saya kira mungkin harapan daripada Bapak Presiden ini merupakan wujud daripada kepedulian Pak Presiden atas keberatan-keberatan ataupun kritik yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Ya, tentunya Polri sebagai pelaksana penegakan hukum harus secara konsekuen dan presisi ya untuk bisa melaksanakan petunjuk daripada Presiden dan bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum kepada masyarakat yang saat ini resah dengan adanya Undang-Undang ITE. Kita tunggu saja bagaimana nanti revisinya dan tentunya Polri pun akan segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis yang bisa memberikan kepastian hukum maupun juga perlindungan kepada masyarakat. Baik, diakui bahwa ada kelemahan dan ini merupakan langkah yang baik, yang positif ke depan yang kemudian bisa memunculkan sebuah harapan baru. Kita cermati sama-sama nanti. Terima kasih Pak Komisaris Jenderal Polisi Ito Sumardi dan juga peneliti pengamat hukum Bung Refli Harun. Terima kasih telah memberikan informasi dan pandangannya. Terima kasih, selamat malam.